Halo guys, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Pada video ini saya coba ngerangkum film yang judulnya The Brownies. Film ini ceritanya keluarga psikopret kanibal. Si kupret kanibal ini bakal mangsa dan bakal garotin korbannya yang datang ke hutan. Oke dah, kalau kalian suka sama video ini like and subscribe aja ya. Oke dah, ontong aci lama, kita langsung aja ke pembahasan filmnya. Si kupret kanibal pemakan orang. Film ini diawali diperlihatkannya seseorang yang palanya lagi dikurubin karung boni sama keluarga psikopret. Lalu scene pindah ke mobil yang lagi melaju di sekitar hutan. Ini adalah 3 anak muda yang mau liburan di akhir pekan di masa-masa bujangannya. Temennya itu yang baru bangun tidur, si Aaron mau kencing dulu katanya. Kata temennya, oke dah kita berhenti dulu, yang lain juga pada lapar, kalian mau makan. Kagak lama mereka pun nyampe di restoran barbecue. Ontong aci lama, mereka pun langsung pesen makanan. Saat temennya lagi pada mesen, si Markus ngeliat cewek lagi duduk sendirian dan disamperin sama dia. Ya namanya ge jomblo, nggak boleh ngeliat cewek nganggur, pokoknya langsung disamperin. Apesnya itu cewek udah punya laki. Lakinya yang botak marah dah bininya disamperin orang. Si Uil itu temennya mau misahin tapi si botak keburu emosi. Akhirnya mereka pada berantem dah, kagak pada jadi makan, malah diusir tuh sama pelayan anunya restoran. Lalu scene pindah ke hutan. Di situ anak muda mau nyungsrang, baru mau mulain udah digangguin. Rupanya yang nabrak jendela mobil dia itu burung lagi terbang nubruk. Yang ceweknya kesian ngeliat burung mati mau dikubur, tapi dari kejauhan ada yang ngeliatin dia noh. Mereka belum pada ngeh kalau diem-diem ada nyamperin itu. Yang laki pun modar, lehernya keburu digodot sama si kupret. Yang cewek mau lari keburu ditegrep. Lalu scene pindah lagi nih ke 3 anak muda yang jomblo. Si Markus masih kesakitan ditonjok cewek. Kata dia apes banget dah, manan makan kagak jadi. Si Alon cerewet banget, nanya mulu, dia doang itu yang belum pernah muncak pisan. Kata si Will, tenang dikit lagi ke nyampe. Pas mereka baru pada mau nyampe tujuan, mereka pada ngeliat orang aneh merek-merek si kupret. Mereka ngelihat orang itu juga pada rada takut, cuman mereka nggak pada ambil pusing dah karena urusannya mau happy-happy. Si Alon sebenarnya rada curiga juga karena orang itu rada aneh, cuman kata Will, palingan dia orang gunung sini. Tuh kata Will, tenang, itu bukan masalah gede. Yang mereka pikirin mah pokoknya ntar malam happy-happy gurih. Scene pindah ke Heli sama si botak pala telur yang baru pulang juga. Romannya rumah tangganya juga ruwet banget itu. Kayaknya juga mereka punya rencana buat besok. Si botak mau ngisi bensin dulu noh. Scene pindah ke rombongannya Aaron yang baru pada nyampe ke tempat tujuan muncaknya. Si Will doang di situ romannya yang kelihatan paling girang dia noh. Kata si Will, tenang-tenang aja, kebutuhan buat ntar malam udah gue siapin semua muah. Si Aaron dicengin mulu sama si Will, masa mau muncak pakai sandal jepit nih, gue pinjemin sepatu. Kata dia, udah nyok buruan, untung maci lama. Nyok buruan Aaron, jalan cepetan, paling 3 mil kata si Will. Kata si Will, tenang di sini aman, kagak ada macan. Lalu scene pindah ke rumah kupret. Di situ si kupret lagi meremak mukanya tuh, masang topengnya yang baru mungkin. Rambutnya diguntingin dulu dikit gatel. Lalu scene pindah ke Jordan sama Kasih, temennya Will yang udah nyampe duluan. Ini dia. Pas saat mereka lagi pada ngobrol, tahu-tahu ada yang nakol. Dia sampai kaget, sampai bangun nanyain, woi siapa no woi. Rupanya itu rombongannya si Will, dia baru nyampe sengaja ngagetin ngasih surprise. Yang cewek sampai kaget sendirian. Si Jordan kata dia suwe kaget makan nasi pakai daging ikan ayam.
Kata si Will, gue bawa minuman termalam nih, tapi alangkah baiknya kita nyari kayu bakar dulu, habis ini baru dah termalamnya kita minum ini. Oke dah, mereka pun mencar dulu nyari kayu. Kagak lama mereka nyari kayu, denger si Markus minta tolongin, dia nggak bisa nganuin tenda. Markus romannya kepuyangan banget, kata Will, udah sini biar gua aja yang nganuin. Sementara si Jordan sama si Aaron nyari air dia buat tar malam. Si Aaron ngeliat boncengan si Jordan sampai kagak ngedip itu romannya. Sin pindah ke Heli yang lagi curhat tentang lakinya yang nyebelin katanya. Kata bapaknya, umum itu meneng, lumrah, namanya di rumah tangga ada bumbunya. Babenya nanya, besok lu jadi neng ke hutan berburu? Jadi beh, kata si Heli. Kata babenya, oke neng, bye bye ya, jangan telat, besok kita ada acara. Oke beh, kata si Heli. Sin pindah ke rumah si Kupret, di situ ada cewek yang lagi diikat, ceweknya ketakutan banget. Romannya itu si Kupret datang. Pantasan aja ceweknya ketakutan, si Kupret megang martel gede banget. Dan cewek cakepnya pun modar, palanya digetok martel sampai mojrot. Kagak lama harinya pun udah malam. Di tempat Will dan Aaron, mereka di tengah api unggun saling pada curhat dulu sambil ngupi dan minum. Rupanya pesta kemah itu pesta bujang terakhirnya si Will, soalnya besok dia dikit lagi mau merit katanya. Mereka pun pada mabok bir sama Amer itu 3+1. Kata mereka, apa sih artinya minum kalau kagak etos? Lalu Sin pindah ke Heli, ke rumah tangganya masih pala telur, katanya lakinya udah ngisi bensin neng buat besok, tenang tinggal ngegas kita. Si Heli ini bininya Romano masih merengut aja. Lalu Sin pindah ke pesta api unggunnya anak muda, di situ Romano udah pada mulai pada teler. Si Aaron kelihatannya palanya udah puyeng, ditanya mau Will, lu kalau mau nembak aja. Si Aaron tengsin, kata dia ini mah belum seberapa. Kata si Aaron, gue cuman merenungi nasib, gue jomblo gabung. Si Aaron sampai diketawain sama Markus, makanya kalau ada cewek samperin. Suwe nembak pisan kan dia, jackpot gara-gara dia belum biasa. Kata temennya, kebanyakan itu lo minumnya si Aaron. Kata temennya, udah malam, udah waktunya tidur lo Aaron. Pagi harinya mereka kaget pas bangun ada aki-aki bawa rantai. Itu aki-aki mana diri aja ngejogrok, diem baik, ditanya kagak nyautin. Kagak lama tuh aki-aki pergi juga, mereka pada keheranan, itu orang rada aneh juga. Udah nyok kita balik lagi ke tenda yang ono, kata si Markus noh. Mau pada nerusin tidurnya lagi tuh dia. Lalu Sin pindah ke pasangan laki bini, si Heli sama si pala botak telur yang baru nyampe. Mereka pada berencana juga berburu di hutan itu. Si Heli bininya diajakin masuk ke dalam hutan, gak mau, jadi pala botak doang sendirian. Sementara Heli dia nungguin di mobil, katanya 15 menit doang pala botak. Sebentaran neng, oke. Kagak lama masuk hutan, baru dia sebentaran udah denger suara mencurigakan pala botak. Kedengerannya sih kayak orang nyingsot. Singsotannya sampai nyaring banget, sampai pala botak nyelinguk. Tahu-tahu tuh si pala botak ada yang mana dari belakang. Dia pun langsung lari, tapi cuman ada yang ngejar. Dia pun jatuh karena udah lemes. Bininya sempat dengar teriakan lakinya, cuman karena pakai headset jadi kurang dah. Sin pindah ke rombongan anak muda yang lagi pada nyarap nasi uduk. Sambil nyarap sambil ngeteh, di situ si Markus sama Aaron cerita kalau tadi jam 6 ada aki-aki datang ke tendanya, nyamperin, cuman ditanya diem aja, habis itu pergi dah. Kata si Will, udah nggak usah dipikirin, bikin puyeng aja, penting kita urusin pendakian kita nih. Sin pindah ke Heling, udah gak sabar nungguin sampai sejam lebih, akhirnya dia nyusul juga noh masuk ke dalam hutan. Sementara bapak-bapak yang tadi di dalam hutan nyamperin Iron lagi jalan aja nih lontang-lantung di pinggir jalan. Ternyata aki-aki itu mau nyamperin markasnya Pak Sarip, kantor Pak Polisi. Terlihat Pak Sarip juga lagi nerima laporan dari warga. Aki-aki itu langsung berhenti depan Pak Sarip, kata Pak Sarip, "Beh, lu udah bawa keluarga lu turun gunung?" Kayaknya Pak Sarip juga terlihat kenal banget sama orang yang rada aneh itu, si Aki. Aki-aki itu disuruh Pak Sarip jangan keluyuran mulu, orang-orang pada takut ngeliat dia. Aki-akinya diem aja kagak ngomong pisan, langsung pergi.
Sin pindah ke Heli yang lagi nyariin lakinya aja dari tadi belum ketemu. Dia kaget pas nemuin tinggal topinya doang, manaan banyak darah itu. Dia kaget tahu-tahu ada suara orang cekikikan. Heli langsung lari ngabri tebirit-birit, cuman ada yang ngejar. Pas dia udah nyampe ke mobil, tahu-tahu udah ada psikopretnya. Heli pun akhirnya ditangkap dan ditegrep sama si kupret. Sementara rombongannya si Will udah ngelanjutin perjalanannya buat muncak. Temen yang lain udah pada ngos-ngosan, katanya mau selonjoran dulu. Sementara temennya itu si Casey mau mencar dulu, katanya mau ngeliat ke tebing bukit sebelah. Kata dia, tenang bro, gua kagak lama, cuman sentaran. Suwe rupanya dia mau nyimeng. Dia kaget pas lagi nyimeng denger kayak suara kuntil anak lagi ngerintih. Pas dia mau pergi, tahu-tahu denger lagi suaranya sama. Dia sampai penasaran, sampai nyariin suara apa sih ya, kata dia. Dia kagak nge, tahu-tahu dari belakang udah ada ngikutin itu si kupret. Si Casey pun modar dah akhirnya. Useh dah langsung digado sama si kupret, lapar banget itu dia. Kagak lama timpalannya itu datang, mereka pada berebutan daging sampai pada berantem main keplak-keplakan. Suara teriakan sampai kedengeran ke rombongannya si Will. Si Anu mau ngecek tuh Will. Si Jordan pakai mau ikut, kata si Will, gua aja lu tungguin sini, gue sebentaran. Si Will doang akhirnya yang berangkat sendiri, kata temennya Will jadi Garut Macan. Kagak lama si Will denger suara gerasak gerusuk dari Anu jauh, terus dia mau keker dulu. Si Will pas ngeliat sampai kaget, liat si Casey udah mati, udahnya gitu direbutin sama rombongan para kupret. Apes banget dia pakai nginjek anuan lagi, jadi ketahuan dah sama para kupret. Si Will pun lari dah tebirit-birit, si kupret pakai ngoyok-ngoyok lagi. Si Will langsung nemuin temennya, dia bilang buruan kita kudu lari. Mana Casey? Udah ntar aja, kata dia. Yang penting kata dia kudu lari dulu kita. Kata si Will, ayo buruan, gue ngeliat kupret serem banget. Pas mereka lagi pada lari ketakutan, ada si kupret ini lagi ngeker panah aja. Si Jordan pun modar dah dipanah sama para kupret. Temennya bukan nulungin, malah ninggal pergi. Payah. Temennya ini yang bertiga bukan main, benar-benar dah. Para kupretnya sih kelihatannya serem-serem, tapi rada lucu juga, kayak songgokong lompat-lompat. Kayaknya punya jurus kudu kentut itu, dia nonggeng-nonggeng. Sementara ini rombongannya Will malah pada lari ke tenda, mau ngapain tau? Tuh kata si Laron, kudunya kita tadi jangan lari, kita kan bertiga harus kita lawan. Emang si Will itu pengekek, dia penakut. Katanya udah yang penting kita kudu nyari kunci mobil, habis ini pergi dari tempat kupret ini. Tahu-tahu para kupretnya malah pada nyamperin ke tendanya, malah diajak ngobrol negosiasi. Udah tahu kupret ini orang bertiga benar-benar dah, udah tahu temennya dibunuh bukannya dilawan itu kupret. Suwe emang ini orang bertiga malah disogok si kupret, mana doyan duit rombongan kupret. Itu dia bertiga belum pada nyadar, dari belakang ada nyamperin ono. Tuh si Markus jadi serang, temennya jadi serang, bukannya nulungin malah diem. Si Will malah garuk-garuk jidat, bukannya bantuin itu nolongin si Markus. Mereka lebih milih lari aja dah, sama aja biarin temennya modar itu si Markusnya. Modar dah akhirnya si Markus, temennya culun-culun banget. Itu kata kupret yang maju kotak, ono kagak dikejar, kagak urusin yang ini dulu, kata yang maju hitam. Sin pindah ke rumahnya kupret, di situ Heli ternyata disekep. Di situ Heli kayak denger orang lagi pada ngobrol. Si Heli denger sampai ketakutan banget itu romannya. Sin pindah ke kantor Pasarip, di situ dia lagi duduk malam-malam terima ada laporan itu dia. Padahal waktunya udah habis karena yang mau laporan temennya ya udah suruh masuk ke Pasarip. Rupanya itu ternyata yang mau laporan bapaknya si Heli sekaligus temennya Pasarip. Bapaknya Heli ngelaporin kalau dari pagi si Heli pergi ke hutan berburu sampai waya gini belum pulang-pulang. Pas Pasarip tahu laporan temen anaknya hilang di lokasi yang angker, mereka pun langsung OTW, langsung memeriksa.
Sin pindah ke heli, di situ didatengin sama si Kupret, dibawain kardus. Isinya apaan itu? Si Heli sampai ketakutan sampai nangis denger si Kupret garotin daging orang. Dari kedengerannya mau itu para Kupret lagi pada makanin apa baru pada nyiangin. Sementara si Will sama Aaron lagi ngaso dulu, dia dari tadi lari kecapean. Mereka romannya pada keder arah jalan keluarnya. Si Aaron sampai ketakutan, dia takut digarot si Kupret. Kata si Will, "Lu jangan mewek aja Laron, gue lagi mikir nih nyari jalan keluar." Si Will lagi nyari jalan keluar, tahu-tahu palanya ada yang ngemplang dari belakang. Sampai kelojotan itu si Will, mudar dah. Pantesan aja si Will ambil kejang-kejang, palanya digetok pakai martel itu, si Anu langsung diculik Laron. Pagi harinya tiba, bapaknya si Heli masih nyariin sama Pak Sarip. Di situ bapaknya Heli nemuin mobilnya Willnya doang. Mobilnya si Heli mah parkir di mana? Sin pindah ke rumahnya Kupret. Di situ si Laron disekep juga bareng sama si Heli. Heli sampai heran ngeliat si Laron gak dibunuh sama si Kupret. Kata si Heli, biasanya si Kupret kalau ngena mangsa orang laki dimodarin, tapi kok si lu enggak sih? Si Laron malah mewek denger ceritanya si Heli. Payah Laron, cengeng banget kucing dapur. Ya halah, si Laron malah memble denger ceritanya si Heli. Si Laron nanya sama si Heli, kira-kira temennya masih pada hidup apa udah modar ya? Kata si Heli, "Ya bang, temen lu palingan kayak udah modar." Pas mereka lagi pada ngobrol, tahu-tahu rombongan si Kupret datang. Si Laron sampai ketakutan, si Kupret datang. Taunya dia cuma mau ditemuin mama Kupret doang. Rupanya orang yang palanya dikurubin karung boni yang di awal film tadi si Laron. Si Laron romana dijadiin tamu spesial, dia mau diajak makan malam. Si emak Kupret lagi ngasih sambutan ke Laron, lagi ngenalin anaknya itu dua yang rada medet. Si Laron nanya sama si Kupret, Kupret mana si Will temen gua? Kata si emak Kupret, "Tenang, ntar bentar lagi juga dia nimbrung bareng kita sini makan." Si emak Kupret lagi ngasih tahu kalau keluarga besarnya itu blow on, makanya suka gadein daging orang. Si Laron sampai kapuyeng anda itu dengerin nenek-nenek ngoceh aja. Rupanya si nenek Kupret mau ngawinin anaknya yang atu businya ngebergerak. Ini dia rupanya Kupret yang sangar bawa panah tadi, yang businya nggak bisa nyetrum. Si Laron sampai melotot ketakutan denger dia mau dikawinin sama anaknya itu yang kucing dapur. Kata si emak Kupret, tadinya itu si Heli, cuman karena si Heli anunya segelnya udah rombak, jadi dia mau nyari yang emak Kupret nyarinya yang original. Ini mah sama aja keluarga sangit, anaknya mendet, emaknya singit. Udah jelas-jelas Heli ada, ketahuan malah pilih si Laron. Ya halah, sama aja ngaduk lari Laron, ulegan lu mau diadu itu ntar. Si Laron udah ketakutan banget, lagi bayangin itu kantong menyannya diadu. Kata si nenek Kupret, sebelum mereka mau makan malam dulu itu. Anak yang pelagak-pelagak disuruh ngambil hidangan mewahnya. Si Laron sampai ketakutan ngeliat hidangan para Kupret. Si Laron sampai gemeteran, apalagi pas emak Kupret bilang doyan daging mentah. Ternyata si Will udah modar, palanya dijadiin hidangan makan malam sama keluarga Kupret. Si Laron sampai merengket ketakutan. Si Will sampai jelek, sampai muntah ngeliatin keluarga Kupret makan pala temennya. Si Laron ditawarin makan kagak mau, akhirnya dijejelin. Si Kupret singit, orang kagak mau dijejelin. Si Nyak Kupret diri lagi, dia ngoceh lagi. Katanya Kupret acara makan malamnya udahan, sekarang ngawinin anaknya itu yang singit. Si Kupret singit sampai kegirangan mau dikawinin sama Laron, yang ada ngadu. Si Nyak Kupret takut Laron kabur, kakinya jadi dianuin Kaki si Laron habis digodot tapi disuruh diperban sama si Nyak Kupret. Kagak lama datang si Kupret sangit pakai baju nganten. Si Nyak Kupret katanya udah kagak sabar mau ngawinin batang singkong sama ulegan, kagak akur lah.
Si kupret sangit kegirangan, mangap aja ntar ke mulutnya kemasukan cecak. Si Laron mah itu udah ketakutan banget. Si mak kupret nanya Laron, lu bersedia nggak kawin sama anak gua tuh kucing dapur? Si Laron jawab jelas ogah lah, orang dia mau belajar jadi playboy. Si kupret sangit romannya udah kagak sabar, itu mau langsung adu panggal. Sementara si Heli udah berhasil dia melepaskan diri. Si kupret yang atu nanam panggal, si kupret yang atu suruh ngecek si Heli. Mereka belum tahu si Heli udah lolos. Si kupret medet belum tahu dia kalau Heli ngumpet di belakang itu. Si Heli ontong aci lama, si kupret langsung dijiret leher sampai melet. Atuh kupret modar. Si Heli langsung keluar nyari senjata buat perlawanan. Ayo neng ontong aci lama, hajarin itu keluarga kupret. Si kupret lagi ngap-ngapan, lagi kelolo, dan itu kayaknya dia nggak tahu dari belakang ada si Heli itu. Set dah, hebat juga si kupretnya pakai tahu lagi. Heli kalah sampai dicekek lehernya, untung pisaunya keburu diambil Laron. Si kupret sampai mangap, perutnya dicium pisau. Sampai lari si kupret ketakutan, takut ditambahin lagi. Si Heli bukain iketan Laronnya dulu, habis itu dia mau ngejar si kupret karena larinya kagak jauh palingan. Kesin pindah ke Heli, bapaknya sama Pak Sarip yang kepuyengan masih nyariin si Heli aja. Karena udah nyari sekitaran hutan nihil, mereka berencana ke keluarganya Pak Bloon yang tinggal di hutan sendirian. Sementara si kupret sangit yang udah sengklay masih lari aja dari kejaran Heli, takut dia. Sementara Laron mau keluar nggak bisa jalan, pakai kursi roda jadinya dia. Kesin pindah ke Heli, masih ngejar si kupret, udah nemu jejak darahnya dia. Sementara si kupret udah lari sempoyongan, dia kagak bisa lari jauh, udah payah. Sementara Laron mau turun itu keribetan karena ada tangga. Jadinya itu dia mau nggak mau kudu berangkang. Apes banget si Laron ketahuan sama si nenek kupret. Sementara si kupret yang udah payah banget kagak nyerah juga, dia masih nyariin Heli juga. Modar, akhirnya si kupret lehernya kecium pisau juga. Si Heli macan juga nih, Tribisana pas sasaran. Si kupret masih ngap-ngapan. Si kupretnya udah mau diar, si Helinya langsung pergi. Tinggal emak kupret belum mau diar. Si Heli ngintip dari jauh ngeliat nenek-nenek lagi gaplokin si Aron. Ternyata nenek kupret. Si Aron digaplokin nenek kupret sampai bolak-balik diem aja. Si nenek kupret tahu aja Heli mindik-mindik nyamperin dari belakang. Si nenek kupret sangar juga, si Heli badannya mau dikerepukin. Tapi si Heli kagak diem, dia emang si Aron culun banget, si nenek dicupang. Ampe bonglak si nenek kupret lehernya digaroteli. Si nenek kupret ampe sempoyongan ngekuat jalan, darahnya ngocor. Nenek kupret akhirnya rubuh juga, dan akhirnya mereka berdua selamat dari rumah kupret. Kagak lama dia keluar lewat jalan raya, langsung datang bapaknya Heli. Bapaknya Heli girang banget, Helinya ketemu, kata Heli, "Pak, ngobrolnya ntar aja, takutnya si kupret datang." Karena keadaannya pada luka-luka, mereka pun langsung dibawa ke rumah sakit sama Pak Sarip sama bapaknya Heli. Oh, ternyata aki-aki yang rada aneh tadi itu merek-merek si kupret. Ini rupanya biangnya. Romannya bapak biangnya kupret rada marah juga nih, keluarganya pada modar. Oke guys, filmnya udah abing, udah berakhir. Itu endingnya begitu, pesi kupretnya modar semua, cuman biangnya doang yang masih ada alias babanya. Tapi udah aki-akinya jahat apa kagak itu, tapi yang jahat tadi mah modar semua. Oke dah, kalau kalian suka sama video ini, like and subscribe aja ya. Terima kasih udah nonton, semoga terhibur.